Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang ingkang kula hormati para sedherek, alhamdulillahirabbil alamin, pada malam hari ini kita ditakdir bisa berkumpul untuk melaksanakan rutinan kita yang tetap, walaupun tidak rutin tapi tetap disebut rutinan. Gitu. Tadi saya matur Gus Faiz, apa di ini aja ya, ditetapkan setiap malam Ahad lagi di satu pasaran. Jadi siapapun yang bisa hadir atau nggak bisa hadir ya kita laksanakan mungkin itu. Biar sulit ngatur waktunya, barangkali disetujui. Jadi 8:30 pulau saya terbireng, jadi langsung ke sini. Tadi saya khawatir terlambat, bahkan saya kira tadi jangan-jangan saya terlambat sudah dimulai. saya jadi harus tamek gitu. Tapi monggo sarang-sarang kita buka perkumpulan kita ini, mudah-mudahan ini menjadi ijtima' marhumah dan ini menjadi majelis ilmu yang nafi'an mubarakan fid dini wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawaina wa ala ma nawahu as-salafus salih. Thumma ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila silsilati masyayikhina fi ta'limina wa ta'allumina wa jami'i ikhwani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama wal amilin wal musallifin wa sirri wa jami'il malaikatil muqarrabin wa jami'il mufassirin wa khassatan ila Syekh Ahmad As-Sawi Ibn Katsir wa Imam Al-Imamain Al-Jalilain Jalaluddin Al-Mahalli wa Jalaluddin As-Suyuti wa jami'i masyayikhihim wa usulihim wa furu'ihim wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita melanjutkan pembahasan tafsir ayat yang ke-6 di surah Al-Baqarah. Jadi kemarin di ayat 1 sampai 5 itu adalah penjelasan tentang orang-orang beriman yang mereka memiliki prestasi sehingga disebut muttaqun, yang mereka itu adalah al-muflihun, yang mereka itu al-faizun bil jannah, yaitu mereka orang-orang yang beruntung dengan mendapatkan surga di akhirat dan selamat dari neraka. Di rangkaian ayat ini sebagaimana di dalam ayat-ayat yang lain, Allah itu dalam firman-Nya itu biasanya kalau menjelaskan satu hal itu akan dijelaskan hal yang lain yang berlawanan. Makanya dalam konteks ini kan 5 ayat pertama itu bicara orang-orang yang baik. Kemudian ada 2 ayat bicara tentang orang-orang kafir. Baru setelah itu ada beberapa ayat orang yang identitasnya tidak jelas, sulit mendeteksi, yaitu yang disebut orang-orang munafik. Itu nanti setelah tentang orang kafir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina sak temene wong-wong akeh, kafaru kang padha kafir sapa alladzina. Di sini oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti ditafsirkan siapa yang dimaksud alladzina kafaru dalam ayat ini. Beliau menjelaskan ka Abi Jahlin, seperti Abu Jahal.
wa Abi Lahabin dan Abu Lahab, wa nahwihima lan yang seperti Abu Jahal dan Abu Lahab. Sawaun alaihim, sawaun, ada yang sawaun ini menjadikan khobar, ada yang ini jumlah mu'taridah, jadi ini belum khobar. Itu pilihan aja ya. Bisa dibaca iku sawaun podo ugo, sama saja, alaihim ing atasi mereka, bagi mereka. Atau kalau tidak khobar, ya khobarnya nanti di akhir. La yu'minun itu khobar dari inna. Sawaun podo ugo alaihim ing atasi mereka, jadi bagi mereka itu sama saja. A'anzarta, apakah memberi peringatan sopo siro Muhammad. A'anzarta, apakah memberi peringatan sopo engkau wahai Muhammad, hum ing alladzina kafaru. Bitahqiqil hamzataini, ini saya baca sampai akhir dulu, nanti baru kita kupas, kita jelaskan. Lafat a'anzartahum iku bitahqiqil hamzataini, kelawan tahqiq hamzah karuni, dibaca tahqiq. Jadi dalam qiraat itu kalau bacaan tahqiq itu berarti terrealisasi nyata, dibaca jelas. A'anzartahum itu tahqiq. Qiraat kita tahqiq. Qiraat kita qiraat Asim riwayat Hafiz. Wa ibdali tsaniyati alifan, dan juga ada qiraat yang mengganti hamzah yang kedua itu dengan alif, sehingga bacanya bukan a'anzartahum tapi anzartahum. Wa tashiliha, ada yang membaca tashil anzartahum. Jadi tashil itu hamzah yang kedua dibaca tashil. Seperti bacaan kita punya tashil itu satu a'jamiyun, a'jamiyun. Tapi ada qiraat yang anzartahum. Wa idkhali alifin bainal musahhalati, ada yang di tengah-tengah yang ditashil itu ada alif, artinya panjang. Anzartahum wal ukhra wa tarkihi, dan juga meninggalkan tashil. Jadi ini hanya menjelaskan sekilas tentang qiraat. Sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzir, am lam tunzir, utawa tidak memberi peringatan sapa sira Muhammad. Utawa, jadi memberi peringatan atau tidak itu sama saja. Hum ing alladzina kafaru iku la yu'minu, maksudnya ini luar biasa, ini ngaji kita diperingati dengan apa ini? Kembang api. Ini anniversary ngaji. Ada setahun belum kita ngajinya? Belum. Pokoknya masih 5 tahun rasanya. 5 tahun per ini. Kita lanjutkan dulu. Amlam tundirhum iku la yu'minun, ora padha iman sapa mereka alladzina kafaru. Hah? Apa? Penting. Li ilmillahi. Mandek sih lah kan. Ya. Ini ngaji ada istirahatnya. Karena sudah 45 menit, kita istirahat 15 menit atau 30 menit, nanti kita babak kedua. Ngomong Mbak Ida, gambari koyo. Yo ngomong aja. Teleponnya lo, ojo ngetik teleponnya ini kok ngetik ndak cepet.
Monggo dilanjut. Yang karipaknya belum habis segera dihabiskan. Yang kebabnya masih dikecapi segera. Nggak apa-apa, lanjut nih. Amlam tundir bismillahirrahmanirrahim. Amlam tundirhum la yu'minun li'ilmillahi minhum dzalika. Karena ilmunya Allah minhum terhadap mereka dzalika ing hal tersebut. Fala tatma'u, maka jangan berharap, maka fala tatma' maka jangan berharap sapa sira Muhammad fi imanihim ing dalam imane mereka. Wal indar utawi indar iku i'lamun, memberitahu, memperingatkan ma'a takhwifin sertane meden-medeni atau menakut-nakuti. Jadi ayat ini innal ladzina kafaru yang oleh Imam As-Suyuti diberi penafsiran ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima. Jadi yang dimaksud kafaru di sini itu adalah orang-orang kafir yang kekafirannya itu sudah betul-betul mengakar, sudah betul-betul mendarah daging sehingga mereka itu tidak bisa diingatkan. Jadi ini tidak, yang dimaksud itu bukan semua pokoknya orang kafir gak usah diingatkan, karena nggak diingatkan sama saja mereka tidak beriman, enggak. Jadi ini yang dimaksud ini seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau di dalam At-Tafsirul Munir, Al-Ustadz Ad-Doktor Wahbah Az-Zuhaili itu beliau menjelaskan, menafsirkan di situ innal ladzina kafaru, di situ itu beliau tafsirkan termasuk orang-orang ahlul kitab. Ya. Kalau Abi Jahal, Abu Lahab itu kan kafir minal musyrikin. Kan kafir itu ada yang min ahlil kitab, ada kafaru minal musyrikin. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin, kan begitu. Jadi ini yang dimaksud ini, yang dilingno gak dilingno tetap kafir itu seperti mereka, dan yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin ada namanya Al-Walid ibnul Mughirah, ada lagi yang lain-lain. Ya. Yang mereka ini yang diingatkan gak diingatkan itu sama saja. Makanya di sini lanjutannya ini karena Allah ini memberitahukan tentang mereka itu kepada Hadratur Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sekaligus untuk menghibur Rasulullah, sekaligus agar Rasulullah itu tidak berharap terhadap keimanan mereka sampai dengan harapan yang kuat. Makanya di sini penjelasannya al-inzar i'lamun ma'a takhwif. Jadi inzar itu nazir, Rasulullah sebagai nazir itu memberi peringatan kepada orang-orang yang memang kufur. Itu penjelasannya kalau inzar itu adalah ma'a takhwif. Ada nakut-nakutinya. Nanti kalau tidak mau beriman, konsekuensinya nanti di akhirat ada neraka. Nah, itu namanya takhwif. Jadi kufur itu dalam terminologi istilah kafir itu secara terminologi itu terbagi menjadi beberapa. Pertama, ada kafir itu yang disebut dengan kufur juhud. Juhud pakai ha. Bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa dzalimun. Jahada, juhud itu kafir dan dia menentang. Kafir model yang kufur juhud ini dibagi dua. Yang pertama, yang mereka itu jelas-jelas tidak mengakui wujud Tuhan. Ini orang-orang disebut dengan mulhid, ateis. Jadi keberadaan Tuhan itu diingkari. Tapi ada level berikutnya,
Ini termasuk kategori kufur yang juhud, tetapi dia percaya wujud Tuhan, dia tahu kebenaran, tapi dia tidak mau menerima kebenaran itu. Dia menutup dirinya. Ini levelnya. Terus ada kufur itu kufur nikmat. Ini kalau kita bicara terminologi kufur. Kufur nikmat itu tingkatannya. Ada orang itu yang dia tidak ingat dan tidak mau tahu siapa yang memberi nikmat. Yang kedua, levelnya lagi, ada orang yang kufur nikmat itu justru nikmat itu digunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan sang pemberi nikmat. Itulah yang disebutkan ayatnya la in syakartum, itu yang kata-katanya Nabi Musa yang disampaikan kepada Bani Israel. Kemudian didawuhkan oleh Allah dalam surah Ibrahim, ya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kafaro makna secara bahasa itu maknanya yang menutup. Makanya ada doa itu kan wa dha'if lahumul hasanat wa kaffir anhumus sayyi'at. Sehingga petani itu dalam Al-Qur'an juga disebut a'jabal kuffar nabatu. Al-kuffar dalam konteks itu para petani, karena petani itu menutup. Kalau menanam sesuatu kan bumbunya kemudian ditutup lagi. Nah, itu beberapa makna terkait dengan kekufuran. Tapi yang di sini yang dimaksud ini innalladzina kafaru, itu yang kekafirannya sudah mendarah daging. Sehingga ayat ini tidak bisa digunakan sebagai justifikasi kemudian kita tidak mau menyampaikan kebenaran dengan asumsi bahwa dilingno gak dilingno padha wae tetep ae gak mau gak usah dilingno. Nah, ini orang-orang yang kekafirannya sudah mendarah daging. Sehingga di sini Rasulullah itu kan sangat ingin mereka-mereka itu bisa menerima ajaran Islam. Ya, itu kan dalam asbabun nuzul surah Abasa. Kan pernah suatu ketika Rasulullah itu sedang menerima tamu, diantaranya para pemuka-pemuka orang-orang musyrikin. Maka kemudian datang salah seorang sahabat yang buta, namanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Lalu kemudian karena buta dia tidak tahu kalau Rasulullah sedang menerima tamu. Yang Rasulullah itu tamu itu Rasulullah sangat mengharapkan mereka itu bisa masuk Islam. Kan begitu. Ya, ada mufassir yang mengatakan termasuk di dalam terjemah itu abasa wa tawalla itu yang dimaksud adalah hadratur Rasul, tapi ada yang mengatakan enggak, bukan itu. Ya, itu dinamika penafsiran begitu ya. Terus kita lanjutkan. Jadi Rasulullah itu sangat ingin orang-orang yang kafir itu bisa masuk Islam. Bahkan yang sudah nemen memusuhi pada hadratur Rasul itu sampai membuat beliau itu ya kepikiran, sedih begitu. Ya apa ya caranya mereka ini masuk Islam. Sampai-sampai ketika orang-orang kafir itu ketika ditawarkan oleh malaikat Jibril kepada hadratur Rasul untuk menghancurkan kaum musyrikin itu, Rasulullah tidak berkenan. Karena masih berharap mereka masuk Islam. Kalau tidak mereka, mudah-mudahan dari anak keturunan mereka. Itulah yang membedakan antara ajaran hadratur Rasul dengan syariatnya Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh dulu Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara, kan begitu. Ini bedanya. Kita lanjutkan satu ayat lagi biar pas pembahasan tentang orang kafir ini ada dua ayat. Jadi cuma dua ini. Khatamallahu ala qulubihim, khatama menutup, mengunci, menyegel. Khatama itu maknanya mengunci, menyegel. Makanya khataman, khatmil Quran itu kan sudah selesai. Tapi kan kemudian
Kalau di dalam At-Tibyan itu, sebagaimana ulama-ulama terdahulu itu dibaca lagi dari Al-Fatihah sampai paling tidak 5 awal dari surah Al-Baqarah, agar ini menunjukkan satu isyarat bahwa kita tidak berhenti sampai di situ walaupun sudah khatam, tapi nanti akan menghatamkan lagi itu. Cincin Rasulullah itu disebut cincin kan khatam. Cincin yang dipakai Rasulullah itu kan sekaligus dipakai stempel untuk legalitas. Jadi kalau surat-suratnya Rasulullah itu ada stempelnya itu yang di cincin beliau itu. Kan tulisannya Muhammad Rasulullah. Muhammad yang di bawah, Rasul Allah. Jadi tak 3 tingkat itu. Itu panjenengan pirsani di surat-surat beliau ke Raja Habasyah ke mana itu ada stempelnya. Karena stempel itu untuk menunjukkan ini resmi. Itu sudah sejak dulu. Lah, stempel itu segel. Segel itu berarti menunjukkan sesuatu yang sudah paten resmi. Kita beli satu produk disegel, ini berarti selama segelnya belum dibuka ini masih resmi dari pabrik. Lah ini mengunci. Rasulullah itu disebut, kalau dalam surah Al-Ahzab itu kan, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Rasulullah itu penutup para nabi sekaligus yang menyegel, yang melegalisasi. Artinya apa? Syariatnya selesai di Rasulullah. Kan begitu. Kalau dulu masih ada perubahan. Zaman Nabi Musa dengan zaman Nabi Muhammad ada perbedaan dari sisi-sisi syariat. Setelah Rasulullah tidak ada. Syariat yang inti ya itu. Sholatnya ya 5 waktu. Sholat subuh ya 2 rakaat. Itu tidak akan berubah sampai akhir zaman ya sudah itu. Karena Rasulullah itu adalah khatam an-nabiyyin. Jadi kalau ajaran ketauhidannya sama, tapi tataran syariatnya ini dengan nabi-nabi sebelumnya berbeda. Tapi ketika sampai pada Rasulullah, ini sudah penutup Sayyidul Anbiya wal Mursalin, itu pemimpin para utusan. Maka disebut khotam. Maka khotama itu tadi. Makanya ketika kita ini mengkhatamkan Al-Quran, itu ada harapan ketika Al-Quran kita khatamkan itu bisa melegalisasi hati kita. Makanya doanya kan, Allahumma ja'alil Qur'an al-azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jala'a ahzanina wa dhahaba humumina, kan begitu. Jadi disegel sehingga hati kita itu betul-betul bisa merasakan gitu. Ya. Monggo. Jadi sampai seperti itu. Itu khotamah. Dalam konteks ini, khotamallahu ala qulubihim. Khotama mengunci, menyegel sapa Allah ala qulubihim, ing atase pira-pira hati mereka, ing atase hati mereka, yaitu orang-orang kafir. Alladzina kafaru tadi itu taba'a 'alaiha, taba'a nyegel sapa Allah alaiha ing atase qulubihim. Hak cipta itu dalam bahasa Arab kan hukukut tab' kan begitu. Jadi itu segel sudah, paten sudah. Taba'a 'alaiha ing atase qulubihim wastautsaqalan ngalap percaya sapa Allah. Artinya begini, Allah ketika mengatakan innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, lalu ditambahi khatamallahu ala qulubihim, ini untuk menegaskan agar hadratur Rasul, ya walaupun Rasulullah itu tidak mungkin meragukan apa yang disampaikan Allah, tapi ini untuk menunjukkan bahwa ini serius ini. Sehingga di sini wastautsaqa, Rasulullah betul-betul yakin bahwa memang hati mereka ini itu sudah terkunci. Gara-gara mereka sendiri. Jadi tidak bisa kemudian Allah dipersalahkan. Oh berarti Allah yang mengunci mereka. Loh berarti bagaimana dengan keadilan Tuhan? Oh enggak. Ini sama kayak begini. Di tafsir
Ada yang menjelaskan begini. Ketika Allah menyampaikan kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang yang kekafirannya ini sudah mendarah daging, lalu Allah katakan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim dan seterusnya, itu sama dengan ada sebuah analogi, walaupun tidak sama persis, tapi ini bisa mengantarkan pemahaman kita. Itu mama ada seorang guru yang ngajar itu kan tahu murid model ini, model ini, model ini, model ini, dan seterusnya. Guru atau dosen itu biasanya tahu, wah arek iki kemampuan ini, dia ini kayaknya tidak lulus ini mata kuliah saya ini mau ya. Cuman zaman sekarang nggak boleh tidak meluluskan mahasiswa, nanti akreditasinya turun. Kecuali kalau sudah parah, tidak pernah masuk, itu sudah urusan lain. Mahasiswa atau siswa yang tidak pernah masuk, tidak pernah mengikuti kuliah, itu dosen sudah bisa mengatakan begini, walaupun belum KHS-an, kan dosen begini, tak lulus hari ini. Kenapa? Karena dia begitu modelnya. Orang-orang kafir yang kafirnya mendarah daging, inilah yang kafirnya mendarah daging, inilah yang di dalam sababun nuzul surah Al-Kafirun itu kan yang dipanggil tuh kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir. Ketika disebut menggunakan isim fa'il, itu kekafirannya itu sudah melekat kuat. Karena mereka itulah yang tidak mau beriman, tapi mereka itu mau nego. Mau nggak Muhammad, 1 tahun saya menyembah Tuhanmu, tapi nanti gantian, tahun depan ganti kamu nyembah Tuhan kami. Maka di situ ada ketegasan. Oh, tidak bisa, kalau urusan akidah tidak bisa. Maka itulah dipanggil ya ayyuhal kafirun. Dulu itu pernah rame, entah berapa tahun yang lalu ya, ada munas alim ulama di Jakarta itu terkait dengan warga negara yang non muslim itu tidak dipanggil dengan panggilan kafir, tapi disebut dengan non muslim. Itu sebenarnya untuk ini aja, untuk bagaimana kita sesama warga negara. Tapi memang kalau kita lihat, terlepas dari panjenengan setuju atau tidak, di Al-Quran itu orang-orang ahlul kitab itu kan sebenarnya bagian dari orang kafir. Apalagi ahlul kitab yang jelas-jelas menyimpangkan agama. Contohnya laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Itu kan jelas distempel di legalitas sebagai kafir, yang mereka mengatakan innallaha tsalitsu tsalatsa. Atau yang mengatakan laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam, yang mereka setuju ketika yang dianggap sebagai Isa itu kemudian dilantik sebagai Tuhan. Itu kafir. Tapi Al-Quran ketika mengajak dialog mereka, itu tidak ada panggilan yang memanggil ya ayyuhalladzina kafaru. Yang ada itu ya ahlal kitab. Ya. Ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an, kan begitu. Bahkan di ayat Al-Quran, khitab yang disampaikan langsung disebut ya ayyuhalladzina kafaru, itu hanya satu di ayat Al-Quran. Dalam Al-Quran hanya ada satu ayat, yaitu dalam surah At-Tahrim. Ternyata itu adalah orang kafir yang dipanggil nanti ketika di akhirat. Makanya lanjutannya ayatnya kan ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Terus kau salah alasan hari ini, itu nanti di akhirat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Tapi ketika masih di dunia itu masih terbuka dialog, sehingga mereka masih siapa tahu masih mau untuk kembali kepada ajaran yang benar, yang disebut kalimatin sawa. Nah, itu strategi itu begitu. Jadi bagaimana Al-Quran itu mendialog ahlul kitab. Kan ahlul kitab itu yang menyimpang tadi kan bagian dari orang kafir, karena disebutkan lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Ya.
Nah ini orang-orang yang sudah mendarah daging kafirnya tadi itu. Di sini ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa nahwihima, kalau kata Imam As-Suyuti, ini mereka nih hatinya terkunci. Khatamallahu ala qulubihim ay taba'a 'alaiha wastawthaqa fala yadkhulu, maka tidak bisa masuk ha ing qulubihim apa khairun, kebaikan. Jadi karena mereka sudah menutup dirinya dengan kekafirannya, maka kebaikan itu tidak bisa menembus. Agama dan kebaikan itu, karena agama itu isinya nilai-nilai yang baik. Agama itu seperti cahaya. Cahaya itu akan menembus melalui celah-celah sekecil apapun. Kalau celah itu ditutup, maka dia tidak bisa nembus. Yang menutup siapa? Yang bersangkutan. Makanya nanti dijelaskan wa ala absarihim ghishawa. Ya. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, dan juga ing atase pendengaran mereka. Ai mawadhihi, yaitu tempat mendengar mereka, yaitu telinga itu. Fala yantafi'una, maka tidak bisa mengambil manfaat sapa mereka bima kelawan sesuatu yasma'una kang mendengar sapa mereka hu ing ma rupane minal haqqi, dari kebenaran, sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat kebenaran yang walaupun secara zahir mereka mendengar, tapi sesungguhnya dia tidak mendengar. Wa ala absarihim, lan iku ing atase pandangan mereka, penglihatan mereka. Wa ala absarihim, lan iku ing atase penglihatan atau pandangan mereka ghisyawatun utawi tutup, aidi taun, yaitu tutup. Fala yubsiruna, maka tidak bisa melihat sapa mereka al-haqqa ing kebenaran. Jadi di sini urutannya itu kan khatamallah ala qulubihim. Kebenaran itu bisa masuk ke hati itu melalui dua yang disebut setelahnya ini. Kalau dua yang setelahnya ini tertutup, maka tak bisa menembus ke hati. Karena sesuatu itu masuk ke hati melalui indra. Indra itu ada absar, ada asam. Kita ini kan mengenal kebenaran, disampaikan. Dulu kita masih kecil, didhawuhi orang tua kita, masuk, terus guru-guru kita. Terus kita melihat bagaimana contoh-contoh yang baik. Itu kalau itu sudah tertutup dan tidak mau mengambil ibrah dari itu semua, maka kebenaran yang tidak akan bisa menembus ke dalam hati. Kadang ada yang tahu tapi hanya sebatas tahu, maka itu berarti dulu pernah kita bahas ketika membahas surah Al-Fatihah, itu berarti hidayahnya belum sampai pada hidayah yang khosoh atau hidayah itu taufik. Karena hidayah kan ada dua, ada yang hidayah rahmat itu, ada yang rahmatun tatlubuka wa rahmatun tatlubuha. Jadi ada rahmat, kasih sayang Allah berupa hidayah itu yang tatlubuka, yang mencari engkau. Kita ditunjukkan seperti Al-Quran itu menunjukkan yang benar mana, kan begitu. Tapi setelah itu kita mau melakukan atau tidak, itulah rahmatun tatlubu, rahmatun tatlubuha, yang engkau harus mencari, harus ada usaha. Kalau sudah absornya tertutup, sampainya tertutup, maka ini nggak bisa masuk ke hati. Ini kalau kita lihat ya di dalam surah An-Nahl di juz 14 itu ada ayat wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Yang terjemahnya adalah Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian itu la ta'lamuna syai'a, tidak mengetahui sesuatu. Terus Allah ciptakan bagi kalian as-sam awal absar wal afida, pendengaran, penglihatan dan afida, fuad. La'allakum tashkurun, agar bersyukur. Itu bisa kita pahami begini. Orang bersyukur itu pasti masuk ke dalam hati. Karena kalau sesuatu tidak masuk ke dalam hatinya, maka orang sulit untuk mensyukuri.
Jadi orang bisa bersyukur itu kalau sesuatu itu bisa kita hayati masuk ke dalam hati bahwa ini pemberian Allah. Kita ini bersyukur karena kalau terkait sesuatu yang bersifat, karena nikmat itu kan luas, bersifat materi, bersifat sesuatu yang zahir, maka kita harus melihat yang di bawah kita agar kita bersyukur. Tapi kalau bersifat keilmuan, bersifat ibadah, harus melihat atas kita sehingga kita termotivasi. Orang bisa la'allakum tashkurun itu kalau mampu memfungsikan afidah. Afidahnya apa? Hati. Tinggal nanti ada level-levelnya itu, ada qalb, ada fuad dan seterusnya. Saya lupa lagi. Nanti kapan-kapan kalau memang kita cari referensinya. Lah, untuk masuk ke afidah, wa ja'ala lakumus sam'a wal absar, itu Allah ciptakan indra namanya as-sam' dan al-absar. Saya pernah baca di, lupa saya kalau tidak salah, kemukjizatan Al-Quran tentang mukjizat al-i'jaz al-ilmi, kemukjizatan ilmiah. Itu pertanyaannya begini, apa sih hikmahnya Allah mendahulukan as-sam' baru al-absar baru al-afidah? Ternyata salah satunya, manusia itu yang paling pertama dan yang paling aktif itu indera pendengaran. Bahkan orang sampai tidur sekalipun itu sesungguhnya dia masih mendengar sesuatu. Hanya kemudian kan dia, orang tidur kan Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikul lati qadha, apa lanjutannya? Kok lali. Jadi orang meninggal itu sesungguhnya dia diwafatkan, tapi nanti ada yang ruhnya itu dikembalikan, ada yang ditahan. Makanya tidur itu, kalau Gus Bah kan pernah cerita itu, uangnya saat jadi mari sholat sampai kate turu itu wiritannya kudu akeh pas mau tidur, karena itu kita itu betul-betul tidak tahu besok bisa bangun apa enggak, apakah nanti ruh kita dikembalikan atau tidak. Ya, lah pendengaran itu didahulukan karena luar biasa. Makanya saudara-saudara kita yang oleh Allah apa istilahnya, mungkin diuji ya, ketika lahir lalu pendengaran tidak fungsi, itu sudah informasi tidak bisa masuk sudah. Maka iktisabul lughahnya terganggu, tidak bisa, perolehan bahasanya terganggu karena tidak ada informasi yang masuk. Kalau kita bisa berbahasa kan karena kita mendengar, kemudian latihan diucapkan kan begitu. Dan indera pendengaran bagi orang yang normal itu diciptakan dan difungsikan sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Makanya di barat itu kemudian diteliti, anak yang di dalam kandungan disetelkan musik klasik, ada dampaknya, bisa merangsang pertumbuhan sel-sel otak ketika anak masih janin dalam rahim itu, sehingga ketika keluar kecerdasannya bagus. Kalau kita ya dibacakan ayat-ayat Al-Quran, kan gitu. Itu ada bedanya. Terus lahir diadzani. Kenapa? Karena indera pendengaran sudah bisa mendengar itu, walaupun belum sadar. Tapi indera penglihatan belum. Indera penglihatan itu butuh proses. Anak yang baru lahir itu pandangannya masih tidak fokus. Ya, kadang digudang sing ngudang di pinggir kini, dia guyu tapi ngadepin nang liya. Itu kalau kata orang Jawa, digudang nyai amongan gitu. Delok pojokan morong guyu dhewe. Jadi, makanya kemudian dirangsang pandangan itu dengan mainan-mainan yang terkenal remulen, yang warna merah, kuning, biru, gitu kan. Dulu harganya 5.000, sekarang nggak boleh. Bian 5.000. Itu untuk pandangan. Terus yang menarik lagi, ini kata para mufassir. Apa sih rahasianya? Kenapa di situ as-sam' itu menggunakan mufrad sementara al-absar itu dijamakkan? Walaupun ada pendapat yang mengatakan ini masdarnya bisa berlaku semuanya sama. Tapi ada jamaknya, asma, basor, absor jamaknya. Di situ wa ja'ala lakumus sam'a bukan wal basor tapi wal absor. Mufassir menggali hikmah. Oh, ternyata salah satu hikmahnya, orang itu kalau selama dia bisa mendengar, maka yang dia dengar itu akan sama.
Jenengan hadir di majelis ini, yang didengar itu podo kabeh. Tapi absor itu bentuknya jamak karena absornya berbeda satu sama lain. Majelis banyak orangnya ribuan, yang didengar sama, sound systemnya sama, yang keluar sama, yang didengar sama pengajian. Tapi nanti yang diserap itu berbeda, absornya itu berbeda. Karena absor itu berangkat dari bagaimana pengalaman dia terkait dengan apa yang disampaikan. Oh, kalau jenengan pernah baca buku ini atau pernah mendengar sebelumnya, nanti tinggal ada interkoneksi. Oh, dari dulu itu begini. Oh, berarti saya harus begini. Nanti bagaimana tindak lanjutnya itu absor. Maka bentuknya jamak. Kenapa? Karena setiap orang berbeda, absor satu sama lain. Makanya yang baik itu ulul albab itu disebutkan dalam Al-Qur'an alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Mereka mendengar qaul tapi kemudian mereka yattabi'una ahsana. Mengikuti yang terbaik. Berarti ada aplikasi dilaksanakan. Kenapa? Karena absor menuntun dia untuk melaksanakan. Kan banyak orang mendengar kebaikan, orang membaca buku, tapi hanya kemudian jadi wawasan. Dia mengatakan begini, oh wis tahu iki podo begini, tapi nggak ada usaha untuk memperbaiki diri. Ini banyak begitu. Ini berarti absornya tidak ada tindak lanjut tadi. Makanya kita ini terus belajar agar asam al-absor al-afida. Untuk afida ini kemudian hati kita yang menggerakkan, kemudian pikiran dan hati kita yang menggerakkan, saya harus lebih baik, saya harus nambah ini, mana yang kurang saya perbaiki, dan seterusnya. Karena tidak ada manusia itu yang terlahir secara sempurna. Dan kita itu sebagaimana sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu an yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani. Artinya apa? Lingkungan itu membentuk kita. Pola asuh orang tua kita itu membentuk kita. Interaksi kita dengan siapa itu membentuk kita. Sampai hari ini kita seperti apa. Jadi bentukan-bentukan itulah yang terus kita upgrade agar mana yang kurang kita perbaiki, mana yang kurang kita perbaiki. Itu berarti absornya jalan gitu loh. Afidahnya oke. Karena segala yang kita lakukan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban sampai sekecil apapun. Makanya ayat pertanggungjawabannya menggunakan mufrad. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Karena pertanggungjawaban itu detail dan itu sifatnya masing-masing. Ya, masing-masing. Kita lanjutkan sedikit lagi karena setelah ini ada pembahasan yang lebih lama tentang karipap dan pisang coklat. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit lagi. Jadi ini orang-orang kafir itu, mereka ini tempat pendengarannya yang substansi itu apa? Terkunci. Sehingga mereka tidak bisa mengambil manfaat walaupun mereka mendengar kebenaran, mereka tahu kebenaran, tapi tidak bisa kemudian bagaimana saya memperbaiki diri. Wong tidak mau kok mereka. Orang tuh kalau sudah tidak mau ya angin. Ya. Jadi sekarang pertanyaannya itu adalah mau atau tidak. Kita memperbaiki diri kita. Mau nggak kita ini jujur menilai diri kita, kekurangan kita apa untuk kemudian memperbaiki. Kalau enggak ya wes. Berarti ini kalau dalam bahasanya Pak Tain ya, itu yang harus diwaspadai itu sifat-sifat. Ayat ini kan bicara orang kafir yang mendarah daging ya. Tapi yang harus diwaspadai untuk kita ambil pelajaran, jangan sampai ada sifat-sifat kekufuran dalam diri kita. Apa sifatnya kekufuran dalam diri kita? Sifat orang yang mengingkari itu apa? Yaitu tadi, dia menutup dirinya, menutup hatinya, menutup pendengarannya, menutup penglihatannya dari kebenaran, sehingga dia tidak mau memperbaiki diri. Nah ini berat ini. Jadi dikandani, seru, tapi merot tok. Tapi fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haq. Nah itu sifat-sifat kekafiran. Wa ala absarihim ghishawatun ay ghita'un fala yubsirunal haq. Sama. Ya, di hadapan penglihatannya itu ada penutup. Yang siapa yang naruh penutup? Ya mereka sendiri. Walahum lan iku bagi mereka orang-orang kafir azabun utawi azab azimun kang agung, yang berat, yang besar, ay qawiyun, yang kuat. Azim di situ maknanya siksa yang kuat, dahsyat, daimun yang terus menerus.
daimun yang selamanya. Wa nazala fil munafiqin wallahu a'lam bissawab. Sampun. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita akhiri. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma ja'al ijtima'ana hadha ijtima'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman wa la taj'al ma'ana wa fina shaqiyyan wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Pengagungan, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.